Hai semua, saya mendapatkan request, Pak, tolong buatkan panduan cara sederhana membuat latar belakang masalah dalam skripsi. Oke, dan ini juga berlaku untuk penelitian yang lain ya. 1. Latar belakang masalah itu adalah bagian dari karya ilmiah atau penelitian yang menggambarkan sesuatu yang menjadi daya tarik Anda untuk akhirnya meneliti. Jadi di situ harus ada gambaran mula-mulanya seperti apa, kemudian terjadi perubahan, kemudian itu menyebabkan masalah. Nah, itu harus Anda gambarkan dengan runtut dan logis. Kemudian di dalam latar belakang masalah juga memuat kira-kira adakah tujuan yang Anda ingin capai, misalnya untuk membuat orang paham mengenai sesuatu secara praktek atau secara teori, misalnya memahami asas ini dalam perjanjian ini, atau memahami praktek perjanjian ini di masyarakat atau apapun. Nah, itu Anda harus punya dasar. Kenapa aku meneliti ini? Karena ada banyak praktek yang tidak diketahui, misalnya sehingga saya perlu meneliti mengenai itu. Anda tidak perlu groundbreaking, Anda tidak perlu harus membuat penelitian yang sangat wow, belum pernah ada, tidak perlu. Yang penting penelitian itu bisa selesai, kemudian dengan waktu yang ada, dengan data yang Anda bisa dapat atau tidak ya, itu juga harus diukur. Kemudian dananya ada atau tidak, nah itu juga harus menjadi perhitungan bagaimana Anda bisa menyelesaikan penelitian itu. Kemudian yang terakhir, dalam mencari solusi suatu permasalahan, Anda harus menjelaskan dalam latar belakang itu apa prosedur yang Anda capai. Misalnya dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara kuanti-kuali misalnya, seperti itu. Sekali lagi, dalam latar belakang masalah harus ada gambaran permasalahan yang kalau diteliti akan membantu ini, akan membuat seperti itu, akan memberikan solusi ini, dan sebagainya. Kemudian dalam menggambarkan permasalahan, Anda juga harus merinci, meruntut kalimatnya secara logis, koheren, koresponden. Jadi jangan lompat ke sana kemari, jangan sampai lompat ke sana kemari. Kemudian dalam Anda meneliti, metode-metode yang digunakan apa, itu harus Anda sampaikan supaya orang-orang tidak hanya tahu konklusi jawabannya saja, tapi tahu segala prosesnya. Kemudian Anda bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap lagi mengenai penelitian. Kita lihat contohnya. Nah, saya akan tunjukkan latar belakang masalah dalam artikel yang pernah saya buat dan terbit. Oke, jadi dalam latar belakang masalah yang saya buat, saya itu menjelaskan bahwa kita memiliki induk dari segala induk peraturan perundang-undangan. Kemudian ya tentu saja dong, undang-undang di bawahnya itu harus selaras. Dan kita juga punya Pancasila. Nah, dalam penelitian saya itu pengen mengetahui bahwa pengadilan negeri yang mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, terutama tentang pengesahan sah atau tidaknya tersangka, itu sesuai atau tidak dengan kacamata nilai-nilai Pancasila. Artinya kalau ada pengadilan negeri yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pra-peradilan, berarti cocok atau tidak dengan Pancasila. Kemudian ada yang tidak mengikuti amar putusan Mahkamah Konstitusi, apakah perilaku seperti itu tergolong sebagai patuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan tujuan saya itu untuk membuat kita tahu bahwa manakala pengadilan negeri itu sudah diikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak semuanya memahami isinya, memahami isi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pra-peradilan, atau hakimnya tidak tahu cara menerapkan dan sebagainya. Nah, di sana saya membedah putusan pra-peradilan. Kemudian disitulah saya memberikan informasi bahwa untuk meneliti ini saya menggunakan kualitatif. Data-data yang berkualitas saya ambil, kemudian saya sejajarkan, saya selaraskan dengan teori nilai pengamalan Pancasila. Berarti dengan demikian para pembaca setelah membaca artikel saya, mereka akan tahu bahwa tidak semua peraturan itu bisa ditaati begitu saja. Itu tergantung cara pikir orang masing-masing. Dan apakah yang tidak menaati lantas melanggar nilai Pancasila? Belum tentu. Nah, itu di sini saya bahas. Semoga penjelasan singkat saya ini bermanfaat
dan bisa membuat Anda paham lebih mudah daripada membaca buku yang panjang. Selamat mencoba.